Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lalu Samsur Rizal SPI MSI, dosen Fakultas Perikanan Universitas 45 Mataram, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, NIDN 0811017702, menjadi dosen tetap pada tahun 2014 sampai sekarang. Profil pendidikan sarjana saya, strata 1 di Universitas Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur, lulus pada tahun 2003 di Fakultas Perikanan, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Strata 2 di Universitas Udayana Bali, lulus pada tahun 2013 pada Prodi Ilmu Lingkungan, konsentrasi lingkungan pesisir. Di Fakultas Perikanan Universitas 45 Mataram, saya mengampu beberapa mata kuliah pokok, di antaranya pelabuhan perikanan, kapal perikanan, dasar-dasar penangkapan ikan, konservasi sumber daya perikanan dan kelautan, bahan dan desain alat tangkap ikan, serta hukum dan peraturan perikanan. Berikut ini saya akan menyampaikan teknik mengajar yang saya lakukan dalam salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu mata kuliah hukum dan peraturan perikanan, yang saya ajarkan pada semester genap dengan bobot SKS 2 SKS, yang merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat PDD UKT-PT sebagai syarat kelengkapan sertifikasi dosen. Sebelum menjabarkan lebih terperinci tentang topik pokok mata kuliah tersebut, saya akan memberikan ulasan tentang deskripsi singkat capaian luaran yang diharapkan dari mata kuliah hukum dan peraturan perikanan. Masalah penegakan hukum di laut beberapa waktu terakhir ini begitu mengemuka, dari masalah nelayan tradisional, penangkapan ikan secara ilegal, penyeludupan ikan, kerusakan ekosistem wilayah pesisir dan laut, serta kasus pencemaran laut menjadi masalah yang sangat urgensi untuk segera diselesaikan. Mata kuliah hukum dan peraturan perikanan adalah mata kuliah pokok yang hadir di Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dengan tujuan mahasiswa bisa memperoleh pengetahuan tentang aturan-aturan hukum di bidang perikanan dan kelautan, dari aturan hukum yang tertinggi dan aturan hukum yang paling rendah, meliputi undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati wali kota, dan peraturan desa. Mata kuliah ini lebih banyak berisi tentang lahirnya hukum laut di Indonesia, tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, konservasi, dan hukum laut internasional. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan sejarah, perkembangan, dan implementasi hukum dan peraturan perikanan yang menjadi dasar hukum
pengelolaan bidang kelautan dan perikanan di Indonesia. Untuk mencapai sasaran pembelajaran yang dimaksud, mahasiswa kami berikan topik bahasan selama 14 kali pertemuan tatap muka atau luring dengan alat bantu LCD proyektor. Berikut ini adalah topik pembahasan dari pertemuan pertama sampai ujian akhir semester. Pertemuan pertama, pengertian dasar ilmu hukum dan peraturan perikanan. Pertemuan kedua, sejarah peraturan perikanan. Pertemuan ketiga, hukum laut di Indonesia. Pertemuan keempat, potensi wilayah pesisir dan laut. Pertemuan kelima, dinamika hukum perikanan. Pertemuan keenam, pengetahuan dan permasalahan perikanan. Pertemuan ketujuh, ketentuan hukum tentang pengelolaan perikanan. Pertemuan kedelapan, tindak pidana perikanan. Pertemuan kesembilan, modus operandi tindak perikanan. 10. Faktor terjadinya tindak pidana perikanan. Pertemuan ke-11, kerusakan ekosistem wilayah pesisir dan laut. Pertemuan ke-12, optimalisasi pengadilan perikanan dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan. Pertemuan ke-13, potensi konflik di laut antara Indonesia dengan negara lain. Dan pertemuan yang terakhir, pertemuan yang ke-14 adalah hukum internasional di bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik mengajar saya dengan beberapa metode, yaitu metode DIE, Delivery Method, Interaction Method, dan Assessment Method. Kita akan melihat metode yang pertama, yaitu Delivery Method. Dalam menyampaikan materi bahan kuliah, saya selaku dosen memaksimalkan bahasan yang saya berikan kepada mahasiswa, tentunya dengan referensi-referensi yang tepat dan terarah, yaitu textbook atau buku-buku yang berkaitan langsung dengan topik pembahasan. Buku yang saya gunakan adalah buku yang berjudul Hukum dan Peraturan Perikanan karya Nurdin dan kawan-kawan, dan Hukum Konservasi karya Galang Asmara dan kawan-kawan. Dalam buku ini saya mengambil data mengenai latar belakang lahirnya aturan hukum di bidang kelautan dan perikanan, hukum laut internasional, konservasi dan tindak pidana perikanan dan kelautan. Untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan wawasan, mahasiswa saya himbau untuk lebih banyak membaca artikel-artikel maupun jurnal tentang hukum dan peraturan perikanan. Yang kedua, Interaction Method. Hal paling utama yang saya lakukan dalam memberikan topik bahasan adalah dengan melakukan interaksi langsung dengan mahasiswa, melakukan komunikasi dan berdiskusi untuk mengetahui sejauh mana respon dan pemahaman mahasiswa terkait materi yang saya sampaikan. Mahasiswa saya berikan kesempatan bertanya yang seluas-luasnya dan mengemukakan pendapat terkait problem-problem penegakan hukum yang terjadi, dan berdiskusi mengenai isu-isu yang mengemuka saat ini seperti penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing, transaksi ilegal, penyeludupan ikan, batas wilayah laut teritorial, dan penegakan hukum di laut. Itu adalah contoh-contoh diskusi yang kami lakukan dengan mahasiswa dalam rangka meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi maupun berinteraksi dengan para pihak. Dan yang ketiga adalah Assessment Method. Sebelum proses perkuliahan berlangsung, saya sebagai dosen secara terbuka memberikan pengantar topik bahasan, pengarahan dan informasi yang lengkap terkait masalah tata cara penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa memahami dan mengetahui dari awal mengenai proses penilaian tersebut.
dengan tujuan mahasiswa bisa melakukan antisipasi untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Orientasi penilaian saya adalah sikap 20%, kehadiran 30%, dan tugas tertulis sebagai tugas akhir dalam bentuk makalah, paper, dan artikel yang berhubungan langsung dengan mata kuliah hukum dan peraturan perikanan 50%. Berikut cuplikan video perkuliahan yang saya lakukan dengan sistem tatap muka atau luring dalam mata kuliah hukum dan peraturan perikanan. Jadi sebelum saya sampaikan mata kuliah ini, saya akan menyampaikan rencana kerja semester untuk semester 6 ini akan ada semester 6 dengan membuat SKS 2 SKS. Jadi tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran hukum dan peraturan perikanan ini adalah mahasiswa bisa memperoleh pengetahuan tentang aturan-aturan hukum di bidang perikanan dan kelautan dari aturan yang tertinggi, yaitu undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan daerah, dan peraturan desa. Nah, nanti terkait undang-undang ini nanti kita akan bahas di substansi berikutnya dalam kajian-kajian di undang-undang kaitannya dengan undang-undang nomor 32 tentang lingkungan hidup dan undang-undang perikanan. Dan yang kedua, dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan sejarah perkembangan dan implementasi hukum dan peraturan perikanan yang menjadi acuan dan dasar hukum pengelolaan bidang kelautan dan perikanan di Indonesia. Ini adalah rencana kerja semester 6 untuk semester 4 ya. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada semester ini yaitu 14 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama kita akan membahas tentang pengertian dasar ilmu hukum dan peraturan perikanan. Yang kedua, sejarah peraturan perikanan dan hukum laut di Indonesia. Yang ketiga, isu dan dinamika hukum perikanan. Keempat, potensi wilayah pesisir dan laut, pengaturan perikanan dan permasalahan perikanan. Yang kedua, dinamika hukum perikanan. Ketentuan hukum tentang pengelolaan perikanan, tindak pidana perikanan, modus operandi tindak pidana perikanan, kapan terjadinya tindak pidana perikanan, kerusakan ekosistem wilayah pesisir dan laut, optimalisasi pengadilan perikanan dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan. Ke-13, potensi konflik di laut antara Indonesia dengan negara lain. Dan yang terakhir adalah hukum internasional di bidang perikanan dan kelautannya. Bahwa sedikit kita akan membahas masalah isu dan dinamika hukum perikanan. Sesuatu yang menjadi apa namanya di isu-isu yang mengungkapkan ini kita sering mendengar kaitannya dengan kepemilikan produk itu oleh negara asing. Yang kedua, pencurian ikan oleh nelayan asing atau illegal fishing. Yang ketiga adalah penipuan ikan, dan yang keempat adalah batas laut teritorial. Ini adalah isu-isu yang membuat secara faktual yang harus Anda pahami dan memang harus Anda tahu. Karena rata-rata konflik di laut itu disebabkan oleh yang pada umumnya disebabkan oleh dia yang nomor dua dan yang nomor 4, yaitu illegal fishing atau pencurian ikan oleh nelayan asing, dan yang keempat adalah batas laut teritorial. Yang berikutnya kita akan membahas tentang pengaturan perikanan. Adapun tujuan dan manfaatnya di sini yang pertama yaitu memberikan dorongan dan usaha yang berhubungan dengan pelestarian sumber daya perikanan. Yang kedua, pengaturan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari hasil tangkapan.
Yang ketiga, sebagai upaya pemerataan usaha untuk melindungi yang lemah atau kelompok tertentu. Misalnya yang sekarang yang marginalkan adalah nelayan tradisional. Karena apa? Karena secara realita kita lihat ya, 75% nelayan-nelayan kita adalah nelayan-nelayan tradisional yang tinggal di sepanjang pesisir Sabang sampai Merauke. Karena apa? Karena mereka kekurangan infrastruktur dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. Jadi kita bisa membayangkan ini memang problem yang sudah lama terjadi. Rata-rata nelayan-nelayan tradisional kita hanya menghabiskan bahan bakar hanya untuk mencari penangkapan ikan. Jadi kalau bahasa sederhananya itu lebih besar pokok yang dia keluarkan daripada hasil tangkapan yang dia peroleh. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan atau rendahnya perekonomian masyarakat nelayan kita. Ya, salah satu penyebabnya yang adalah kekurangan armada yang mereka miliki. Karena apa? Karena sifat-sifat usaha penangkapan yang mereka lakukan itu masih bersifat tradisional. Ya, ini kalau kita berbicara poin yang ketiga. Dan yang keempat adalah mencegah pemborosan tenaga kerja dan modal serta mengoptimalkan alokasi sumber daya sehingga menjadi lebih berdaya guna. Sekarang kita melihat problem yang terjadi kaitannya dengan masalah perikanan atau misalnya permasalahan perikanan. Di sini ada mikroteknis dan ada makro struktural di sini. Yang pertama kita melihat di sini yang sifatnya mikroteknis yang dijelaskan tadi itu ya, tingkat kemiskinan nelayan yang tinggi, rendahnya produktivitas, gejala tangkap lebih dan kapal asing. Itu ya. Overfishing ini yang menyebabkan terjadinya stok ikan di perairan itu berkurang. Yang pertama adanya illegal fishing, dan yang kedua adalah overfishing. Coba kalau dibedakannya, terjadi penangkapan yang berlebihan atau overfishing dan illegal fishing. Penangkapan ilegal dan pemanfaatan atau penangkapan ikan secara ilegal. Yang berikutnya adalah masalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemanfaatan kawasan pantai ini untuk keperluan yang lain, tapi yang mengemuka akhir-akhir ini yaitu pemanfaatan kawasan pantai untuk pembuatan tambang. Nah, ini yang menyebabkan kawasan pesisir itu mengalami perubahan. Yang berikutnya adalah lemahnya pemasaran produk hasil perikanan, tidak stabilnya harga dengan faktor produksi. Yang berikutnya adalah pengembangan teknologi dan rendahnya semangat sebagai bangsa bahari. Jadi ya, kalau bangsa gaul kita itu ya, kita malu menjadi nelayan, lebih senang kita menjadi pegawai. Nah, itu yang memang membumi masih di masyarakat kita. Karena apa? Karena ya kalau bangsa biasa kita gengsi lah. Makanya di pulang-pulang masyarakat tadi di Narmada itu saya lihat sana ada bangsa jangan mampu menjadi petani katanya. Ya sih ya, makanya di depan bahasa is jangan mampu menjadi nelayan itu. Nah itu ya. Nah ini contoh terkait dengan ya pengembangan teknologi dan rendahnya semangat kita sebagai bangsa bahari. Nah itu karena apa? Karena kita gengsi, nama gengsi banyak malu ya Asia. Ini kalau ngomong banyak ngomong repot. Jadi banggalah Anda sebagai nelayan, banggalah Anda sebagai peternak, banggalah Anda sebagai petani. Jangan nanti ketika Anda tamat itu kemudian saya menjadi pegawai di mana, kantor di mana. Padahal gaji anak orang sedikit, lebih besar gaji saudara kamu gitu ya. Lebih besar gaji penghasilan orang jual ikan. Contoh saja. Yang kedua adalah
permasalahan yang kedua di sini kita lihat secara makro struktural. Di sini ada di sini ekonomi makro yang belum kondusif bagi kemajuan perikanan, dan yang kedua adalah sistem hukum dan kelembagaan perikanan yang masih lemah. Anda paham maksudnya dia? Jadi saya jelaskan sedikit ya. Jadi ekonomi makro yang belum kondusif bagi kemajuan perikanan, jadi ada faktor-faktor ekonomi yang lain yang berpengaruh terhadap market atau pemasaran dari ikan tersebut, seperti yang terjadi sekarang. Adanya fenomena-fenomena ini yang menyebabkan daya beli masyarakat itu menurun, kan begitu. Dan juga ada faktor-faktor yang lain yang bisa menyebabkan daya beli masyarakat itu menurun. Dan ketika daya beli masyarakat menurun, jadi semua faktor produksi itu mengalami penurunan juga. Nah ini contohnya. Anggap sekarang musim COVID ya, yang namanya COVID itu kan semua orang itu nggak pegang uang. Yang tadinya itu kita tiap hari mondar-mandir ke mall, gara-gara COVID ini ya semuanya kita ada larangan, ada warning di sana. Ketika warning itu terjadi, ini kan faktor-faktor produksi kan nampak itu. Para pengusaha bingung. Yang tadinya dapat 2 juta sehari, ya karena adanya pelarangan orang untuk aktivitas dia jadinya 1.000 yang 7 juta menjadi 100.000 per hari. Ini yang bikin badan-badan usaha atau kegiatan-kegiatan di situ semuanya kolek begitu. Nah ini contoh khusus yang kedua, sistem hukum dan kelembagaan perikanan yang masih lemah. Di sini ya ada aturan-aturan hukum dan kelembagaan yang bisa dikatakan masih lemah. Kalau memang aturan hukumnya ada, lembaganya ada, tetapi di sini ada semacam ada hambatan lah, ada kendala-kendala orang untuk misalnya melakukan bisnis di bidang perikanan misalnya. Jadi ada syarat-syarat yang tidak bisa terpenuhi sehingga orang itu gagal atau tidak bisa melanjutkan usahanya misalnya. Sekarang kita mau membuka usaha tambak, ya dengan adanya regulasi yang ketat, dengan ada aturan yang ketat juga, birokrasi yang berbelok-belok, jadi itu yang membuat orang untuk sekedar untuk membuka usaha. Jadi inilah permasalahan atau problem yang sifatnya makro struktural, ya. Kita berbicara teknis sedikitnya, ini ada ketentuan hukum tentang pengelolaan perikanan. Meliputi di sini satu, meliputi perairan Indonesia, yang kedua zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan yang ketiga sungai atau danau atau rawa dan lain-lain yang potensial yang berada di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang diatur ketentuan hukumnya. Nah itu. Ya nanti di mana ketentuan hukumnya itu akan bisa kita lihat di Undang-Undang Perikanan. Di sini kan ada 3 undang-undang yang bisa kita jadikan acuannya. Undang-Undang tentang perikanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, dan juga di sini ada juga Undang-Undang tentang kehutanan. Coba besok di akhir pertemuan ini kita akan bahas ya. Yang berikutnya, jadi tindak pidana perikanan. Nah, di dalam tindak pidana perikanan ini kita akan lihat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Jadi diratifikasi atau berubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang menyatakan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan. Nah, begitu. Penjelasan lagi sekali, penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau menawarkan di bahasa hukum. Nah itu.
dengar. Kalau HP suaranya kecil saya dengar. Kalau Anda ngomong kecil saya nggak dengar. Jadi sekali lagi saya ulangi. Di sini ada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang ikan yang menyatakan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkan. Inilah yang ada di peraturan tindak pidana perikanan itu, yaitu Undang-Undang Nomor 45 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Ketika terjadi pelanggaran atas undang-undang ini, ya ada sanksinya ada. Yang namanya undang-undang itu ada aturan, ada sanksi. Jadi dipahami ya. Dilarang mengambil ikan di tempat yang dibudidayakan. Ya, kalau kita ambil ikan di orang-orang kan dikejar ya. Nah, itu maksudnya coba dipahami, karena ini bahasa hukum harus pahami. Kadang-kadang bahasa hukum seperti ini jarang bisa kita pahami. Ya mungkin karena secara teori kita apa namanya itu kita sedikit terkecoh. Akhirnya ketika mengimplementasikan itu kita melakukan pelanggaran. Nah, itu ya. Jadi ya kenapa orang itu sering melakukan pelanggaran hukum, ya banyak faktor. Coba kita lihat di sini di modusnya ya, modus. Nah ini modus operandi tindak pidana perikanan. Nah ini modus orang mencuri ikan, gitu. Jari-jarian. Ya modusnya nganggur-nganggur aja sih. Ini modus orang atau modus operandi tindak pidana perikanan. Di sini ada kegiatan penangkapan ikan tanpa menggunakan dokumen. Ini kaitannya dengan apa namanya itu pelanggaran yang sifatnya perizinan di sini ya. Sekali lagi, kegiatan penangkapan ikan tanpa menggunakan dokumen dan izin penangkapan dan kegiatan ini dilakukan secara terorganisir yang bersifat transnasional, organisasi lainnya sifat internasional. Yang kedua, secara internasional atau legal izin sering disampaikan dengan perjalanan lainnya atau internasional, yaitu perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada atau aktivitas yang tidak dilakukan kepada institusi atau lembaga pengelolaan perikanan yang tersedia. Ini adalah modus-modus yang sering kita jumpai. Orang malas ngurus surat, orang malas ngurus apa gitu. Karena ini perairan ini luas, ya besar nangkep aja gitu. Jadi makanya rata-rata ketika orang itu ketahuan menangkap ikan, paling-paling yang dilihat apa? Dokumen berlayarnya yang dilihat. Ada dokumennya apa tidak? Jadi yang pertama yang dilihat itu adalah biasanya yang dicek itu kan dokumen terus berapa tahun dia datang, dia definisikan apa yang dilihat. Karena di dalam pasal-pasal itu juga ada jenis ikan-ikan yang tidak boleh